Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Muhammad Wahid Zubair dengan NIM 202211110002 dari kelompok 9 akan menjelaskan terkait analisis validitas instrumen soal dalam bahasa Inggris dengan SPSS. Yang pertama, bagaimana sih cara menganalisanya? Untuk menganalisis validitas soal grammar atau soal ujian bahasa Inggris lainnya kecuali speaking and writing, biasanya digunakan analisis korelasi item total dengan metode percent product moment. Ini mengukur korelasi antara skor tiap butir soal dengan total skor tes. Jenis-jenis ujian bahasa Inggris yaitu ada listening, reading, grammar, vocabulary, contoh ujian sertifikasi yang relevan, seperti TOEIC, IELTS, SAT, PTA, dan lain-lain. Terkait listening, yaitu menguji kemampuan memahami bahasa Inggris lisan. Kalau reading, menguji kemampuan memahami teks bahasa Inggris. Kalau grammar test, menguji pengetahuan tata bahasa Inggris, biasanya berupa soal pilihan ganda. Untuk vocabulary testnya sendiri, menguji penguasaan kosakata. Untuk ujian validitas ada beberapa langkah, yaitu 1. Siapkan item soal dan sebarkan ke responden. 2. Setelah itu hasil dari soal yang disebarkan dari beberapa responden dipindahkan ke Excel. Ketiga, kemudian beralih ke SPSS. Input hasil di Excel ke SPSS. Kamu bisa pilih analis, kemudian correlate, kemudian bifurcate. Yang keempat, pilih persen dan centang to tile. Yang kelima, klik OK dan lihat nilai signifikasi hasil dari uji validitas ini. Jika sig lebih dari 5, berarti data termasuk valid. Terima kasih. Oke, guys, jadi di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial cara terkait uji validitas dari data yang udah kita punya. Nah, yang pertama kita harus punya datanya terlebih dahulu. Jadi sebelum kita punya mengolah data, jadi kita tuh harus punya soal dulu. Kayak kita tuh ngasih soal grammar ataupun vocab ke responden gitu. Contohnya seperti ini. Sebentar saya share ya. Sebentar ya, guys. Nah, jadi seperti ini. Kita tuh harus buat soal dulu di Gform kalau kita mau punya data. Ini terkait soal grammar ya, teman-teman, untuk anak SMP. Nah, setelah itu, kita kan pasti punya datanya dari hasil yang mereka kerjakan. Nah, setelah itu, kita harus punya data juga. Sebentar, data yang udah jadi itu kita pindahkan ke Excel. Untuk datanya kurang lebih seperti ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tuh ada soal 1 sampai soal 20. Jadi di sini ada nama-nama respondennya juga. Nah, ini kita kalau 0 itu kan salah, kalau 1 itu kan betul. Nanti jumlahnya tuh di total sini, di bagian total sebelah sini. Nah, setelah itu, setelah kalian punya data ini, kalian harus buka SPSS terlebih dahulu. Nah, nanti ketika kalian mau masukkan data ini, kalian cukup salin bagian jawaban ini saja. Bagian jawabannya ini kalian salinkan. Nah, kalian salin, nanti itu kalian bisa tempel. Sebentar, saya bukakan SPSS terlebih dahulu. Ini kan kita stop dulu. Nah, sekarang kita buka SPSS. Nah, SPSS, uji validitas.
Nah, jadi ini ya teman-teman tampilan dari SPSS. Jadi dari kalian bisa memasukkan di bagian variabel view dulu, itu di bagian name-nya kalian bisa tulis terlebih dahulu soal 1, soal 2 sampai soal 20 dan juga total. Nantinya eh, udah otomatis sendiri untuk bagian type sampai role-nya. Nah, jangan lupa di bagian desimalnya ini kalian bisa ganti 0. Nah, biasanya kan di sini kan ada angka 1, 2 ataupun 3. Ini kalian bisa ganti 0 terlebih dahulu ya. Nah, di sini kan bisa diatur. Setelah itu di bagian measure-nya kalian juga pastikan di sini tuh pakai skill. Nah, setelah itu di bagian data review. Nah, ini kan udah muncul sih soal 1 sampai total. Nah, tadi kan kita udah nyalin hasil dari soalnya. Setelah itu kita bisa tempel ya, teman-teman. Sebentar kita tunggu. Nah, udah ini udah muncul. Setelah itu kalian bisa pencet bagian analyze, setelah itu bagian correlate, kemudian bivariate. Nah, nah ini kan ada banyak soalnya tadi. Nah, itu bisa kita pindahkan semuanya. Kita pindahkan di bagian variabelnya. Ya kan? Udah. Setelah itu kalian bisa, nah ini kan kayak tadi gini. Setelah itu kita bisa pencet OK. Sebentar. Nah, muncul kan hasilnya. Jadi di sini kan muncul soal 1, 2, 3, 4 sampai seterusnya. Nah, di sini tuh bisa dilihat bahwa eh, ada hasilnya di bagian pojok sendiri, di bagian total sini. Nah, kita tuh bisa lihatnya itu eh, di bagian sing-nya. Di bagian sing-nya itu apakah 0,05 lebih ataupun kurang. Itu bisa kita lihat. Nah, kalau kita biar mudahnya itu gini ya. Kita bisa salin, kita bisa kontrol C kan. Setelah kontrol C, kalian bisa pindahkan ke Word biar lebih gampang ya. Sebentar saya buka Word terkait hasil yang sudah eh, ada. Setelah ini akan saya share ya, teman-teman. Jadi di sini kita buka yang tadi dulu, kata-kata udah salin, biar kita tuh bisa lihat mana saja soal-soal yang eh, valid dan tidak valid seperti itu. Sebelumnya, saya izin share. Saya share terkait eh, Word-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Ini saya share.
Nah, di sini udah terlihat ya teman-teman, tadi kan udah saya salin. Nah, di sini udah saya tandain soal mana aja yang itu valid, kita kasih tanda kuning. Nah, ini kan contohnya soal nomor 4 ada 0,075. Nah, itu kan lebih dari 0,05 yang dimana itu termasuk valid. Nah, di sini kita bisa kasih kesimpulan biar kita tuh tahu mana aja favorit, mana aja yang enggak. Di sini ada bahwa nomor 4, 9, 13, dan 14 dinyatakan valid karena nilainya nya itu lebih dari 0,05. Sedangkan yang selain angka ini, nomor ini itu dinyatakan tidak valid karena di bawah 0,05. Contohnya ini 0, ini minus 220 ini kan di bawahnya, jadi itu tuh tidak valid. Nah, seperti itu. Nah, em, bisa diingat lagi bahwa kalau 0,05 lebih dari 0,05 itu termasuk valid dan di bawah 0,05 itu tidak valid ya, teman-teman. Nah, di situ yang bisa dinamakan uji validitas. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.